Heaven Ranger beraksi, melakukan semua yang Tuhan mau, memenangkan dunia. Bagi Tuhan, selesaikan tugas dengan kuat, dengan anugerah Tuhan. Tetap setia sampai akhir. Kita semua Heaven Ranger, dengan cinta berdoa, memuji dan menyembah. Kita semua Heaven Ranger, dengan iman menuai jiwa-jiwa. Dengan cinta berdoa, memuji dan menyembah. Kita semua Heaven Ranger, dengan iman menuai jiwa-jiwa. Dengan iman menuai jiwa-jiwa. We are Heaven Ranger. Nomor 1, mengikuti semua acara dengan semangat, sungguh-sungguh, jangan tertiduran, jangan sambil makan ya. Rule nomor 2, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rule nomor 3, itu adalah minta papa mama untuk menemani sama ibadah sampai selesai ya. Rule nomor 4, follow Instagram Joel Kids Ministry di bawah ini untuk informasi dan kuis Alkitab. Rule nomor 5, undang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing supaya dengan mengikuti ibadah ini hidup kalian akan diubahkan. Halo adik-adik. Hai. Wah, kita ketemu lagi ya di kebaktian Joel Kids Online ya. Yuk Kak, kita mau mulai. nari ya Kak ya. Iya, kita Kak. mau lompat ya buat Tuhan ya. Kita mau nyanyi, kita mau semangat buat Tuhan. Siap ya adik-adik Joel Kids di rumah ya? Adik-adik sudah semangat tuh, Kak. Sudah ya. Yuk, Kita Kak. mau siap-siap tepuk tangan semua ya. Yuk, mana tepuk tangannya? Wow, keren banget. Mana tepuk tangannya? Kak! Ya. Iya. Kak belum berdoa. Oh, iya, Kak. Kita lupa berdoa, Kak. Untung ada Prayer Ranger ingetin kita. Terima ya. kasih Prayer Ranger. Makasih. Gini Kita aja, Prayer kalau Ranger, mau sini, mulai segala sesuatu harus berdoa dulu ya. Oke, tapi kalau gitu hari ini Prayer Ranger aja ya yang pimpin doa ya. Iya, pasti adik-adik lebih semangat itu, Kak. Oke, siap ya? Siap yuk adik-adik, kita mau ikutin Prayer Ranger berdoa ya. Kita tutup mata kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. kami mau berdoa buat buat kita kita memujimu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. amin. Amin. Adik-adik tetap ada sikapnya, kita mau sembah Tuhan lebih lagi untuk memulai adanya bagian. Angkat suara adik-adik semua untuk Tuhan. Ku mau Cinta Yesus selamanya. Ku mau Cinta Yesus selamanya. meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yes Tuhan, pakai kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Siapkan hati kita Tuhan untuk mengikuti ibadah hari ini ya Bapa. Engkau yang beserta kami, Engkau yang ada di dalam kami, Engkau yang hadir Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kak Syar, Ya, Kak, masih Kak. semangat nggak ikut kebaktian online Child Masih, Kids? Kak. Masih ya, adik-adik di rumah juga masih semangat ya? Semangat. Semangat dong, harus semangat. Karena Kak, kita kenapa sih, Kak ini adalah anak Tuhan, Kak. Oh iya, semuanya kita Iya, semua anak jadi- Tuhan ya. Jadi, kita harus selalu rajin ibadah. Oh, betul juga. Adik-adik juga kan rajin ya? Rajin dong. Kalau Kak Klar sukanya apa? Kalau Kak Klar sukanya memuji sama menyembah Tuhan, Kak Wah. Syar. Adik-adik Joel Kids di rumah itu loh, Kak Oh, Syar. iya, Kak. Tapi adik-adik, Kak Syar, Iya, Kak. kita buat lagu aja yuk. Dari lagu Dari kata-kata obrolan kita. kita ini. Kayaknya asik nih kalau nyanyi sama adik-adik Oke, Joel Kak, Kids di oke. rumah. Oke ya, tapi tepuk tangan semua ya, semuanya ya. Tepuk tangannya mana? Mana tepuk tangannya? Kita mau katakan, aku anak Tuhan, selalu rajin ibadah. memuji menyembah jadi kesukaanku. Tak pernah ku lupa untuk membaca firman. Tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu. Yesus Tuhanku. Kita nyanyi sama-sama ya dari awal ya. Aku anak Tuhan, selalu rajin ibadah. Memuji menyembah jadi Katakan sama-sama. kesukaanku. Tak pernah ku lupa untuk membaca firman. Tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu
akan mau tanya, siapa yang di sini semuanya anak Tuhan? Katakan Amin. kasihan. Ya, Tadi Kak. katanya prayer Prayer ranger, Ranger, ada temennya, temannya satu iya. lagi ya? Kok nggak datang-datang ya, Kak? Datang ya, tapi di mana ya? Bener ada nggak sih Kak? Katanya sih ada, Ada Kak. yang mana ya? Di OTW kali ya, Kak. Mana? Wah, Kak, oh Kak, ini. praise ranger? Iya. Oh, Halo, Praise Ranger. Sini. praise ranger. Wow, adik-adik, kenalin dong sama teman-teman yang di rumah. Hai teman-teman, aku adalah Praise Ranger. Wow, keren banget. Praise ranger, boleh nggak kita nyanyi bareng sama teman-teman di rumah? Boleh? Boleh ya? Wow. Boleh ya? Kita mau nyanyi ya sama teman-teman di rumah ya? Ya. Oke, Oke. kita tepuk tangan ya Praise Ranger ya. Adik-adik, kita mau nyanyi sama Praise Ranger ya. Pakai gaya yang seru ya. Siap? Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Sekali lagi ya kita menyanyikan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Wow, asik banget ya. Praise Ranger kapan-kapan temani kita lagi ya. Oke. Oke. Kak Klar, Oh, kita kan mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Jadi kita menyembah Tuhan dulu sama teman-teman Joel Kids yang di rumah. Oh iya. Oke. Benar-benar. Berarti kita sembah Tuhan bersama dengan Praise Sama Praise Ranger. Ranger Oke, ya, oke, sama oke. adik-adik Joel Kids di rumah ya. Oke, Oke. sekarang adik-adik semua siapkan hati kita semua, siapkan nyanyian kita yang terbaik untuk Tuhan. Tutup mata adik-adik semua yang ada di rumah. Kita mau undang Tuhan masuk di dalam hidup kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana-Mu Tuhan. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senang
adik-adik semua. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, biarkan lagu ini Tuhan jadi doa kami. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai Yang mau menyenangkan Tuhan, angkat tangan adik-adik semua. menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan, Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan kami Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, Tuhan, biar lagu ini Tuhan menjadi lagu dari hati kami Tuhan. hanya Hidup itu kami Tuhan ingin menyenangkan hati-Mu kerinduanku. Tuhan. Adik-adik nyanyikan. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Siapkan hati kami dengan Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. hanya itu kerinduan kami. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, buat hati ini Tuhan hanya rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Buat hati ini Tuhan untuk mengarah kepadamu selalu Tuhan. Senangkan hati kami Tuhan, senangkan hati-Mu Tuhan. Buat hidup kami Tuhan, Kau dapati Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Yuk adik-adik di rumah, ikutin Kak Klar berdoa ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. untuk penyertaan-Mu. Tuhan, Tuhan, sebentar sebentar Kami mau mendengarkan firman lebih lagi darimu. darimu. Tuhan, Tuhan, Engkau sendiri Engkau sendiri yang yang turunkan roh wahyu, roh hikmat, roh pengertian dalam hidup kami. Sehingga kami mengerti apa yang nanti kami dengarkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, generasi Joel yang dahsyat dan dipakai Tuhan di akhir zaman. Sungguh luar biasa yang kalian lakukan selama ini. Ada yang setia berdoa, ada yang setia memuji dan menyembah Tuhan, ada yang setia berbagi kebaikan,
ada yang setia bertekun dalam iman, dan ada yang setia dengan kasihnya yang luar biasa kepada Tuhan dan jiwa-jiwa. Tuhan melihat semua yang kalian lakukan dan tetap kerjakan dalam ketaatan sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Tidak ada yang dipanggil untuk lebih baik dari siapapun, karena talenta masing-masing orang sungguh berbeda. Yang paling penting adalah mengerjakan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sementara itu, di sebuah markas Heaven Ranger, ada seseorang yang terus sibuk bekerja. Siapa ya? Ini adalah hari-hari terakhir di mana lawatan yang besar harus terjadi. Aku nggak boleh bermalas-malasan ah. Aku akan cek data dulu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan tapi tak lupa sambil terus dengar akan suara Roh Kudus. Apa ya yang akan dia perintahkan? Profesor, ada tugas yang harus kau kerjakan. Kamu harus mengamati 5 anak yang luar biasa. Mereka adalah anak-anak yang setia, anak-anak yang hidupnya sudah diubah oleh Tuhan Yesus menjadi luar biasa. Dan Tuhan mau memakai mereka menjadi alat-alatnya di akhir zaman. Dan beri nama mereka Heaven Rangers. Kumpulkan mereka di markas, latih mereka, dan beritahu apa yang harus mereka lakukan. Siap, Roh Kudus. Saya akan mengerjakan apa yang kau perintahkan. Ternyata ada sebuah pasukan khusus yang Tuhan siapkan untuk dipakai sebagai alatnya di akhir zaman. Kira-kira siapa saja ya mereka? Tuhan Roh Kudus, bantu aku untuk mencari anak-anak yang tepat sesuai dengan hatimu. Mana ya yang harus kupilih? Yang ini oke. Yang ini juga oke. Oh iya, nama apa ya yang harus mereka pakai? Setelah mencari di komputer yang super canggih, sang profesor akhirnya menemukan anak-anak yang tepat. Siapa saja ya mereka ini? Apakah adik-adik penasaran? Kita lihat bersama-sama siapa anak-anak yang dipilih. Sepertinya anak-anak ini yang akan saya bawa ke markas dan menjadi anggota Heaven Ranger. Loh, kok tiba-tiba aku ada di sini? Loh, ada kamu juga ya, Lois? Iya, aku juga bingung. Loh, itu ada NJ, Hansel, dan Judy juga. Udahlah, kita tunggu saja. Yang penting kita taat. Oke. Saat kelima anak ini sedang kebingungan, keluarlah sang profesor mendatangi mereka. Selamat datang anak-anakku di markas Heaven Ranger. Saya tahu kalian pasti bingung kan? Mengapa ada di tempat ini? Iya, kami sangat bingung. Mengapa kami ada di sini? Panggil saya Profesor. Baik, kalian dengarkan baik-baik. Saya akan menjelaskan mengapa kalian ada di tempat ini. Hari-hari ini, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ada banyak hal yang harus terus dikerjakan sampai lawatan yang besar itu terjadi. Roh Kudus berkata bahwa kalian adalah anak-anak yang akan dipakai Tuhan untuk kegerakan di akhir zaman. David dan NJ, saya melihat kalian sangat setia berdoa buat kota dan bangsa kita. Tuhan sangat suka dengan suara pujian penyembahanmu, NJ.
dan Hansel ada kekuatan iman dalam hidup. Lois, hatimu sangat lembut, sangat mengasihi Tuhan dan jiwa-jiwa. Dan Judith, kamu sangat suka berbagi kebaikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, mulai hari ini kalian akan diangkat menjadi Heaven Ranger. Heaven Ranger. Iya, benar sekali. David, kau akan menjadi Free Ranger. Angie, kau akan menjadi Praise Ranger. Judith, kau akan menjadi Harvey Ranger. Lois, kau akan menjadi Love Ranger. Dan kau Hansel, kau akan menjadi Faith Ranger. Mulai hari ini, saya akan latih kalian menjadi Heaven Ranger. Free Ranger, Harvey Ranger, Praise Ranger, Love Ranger, Faith Ranger, berubah! Wow, keren sekali! Kalian akan terus diperlengkapi Tuhan karena ada banyak tugas yang harus kalian kerjakan. Ada musuh yang harus ditumpas supaya lawatan terbesar atas Indonesia ini terjadi. Selamat mengerjakan tugas. Siap, laksanakan! Akhirnya kelima anak pun sudah ditemukan dan mereka akan bersiap untuk melakukan semua tugas yang diperintahkan dan melawan musuh yang menyerang anak-anak Tuhan di dunia ini. Bangkitlah kesatrianya Tuhan. Bangkitlah Heaven Rangers. Wah, shalom adik-adik semua, Joel Kids. Nah, hari ini Kak Michael senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua dalam ibadah online Joel Kids. Nah, minggu-minggu yang kemarin kita sudah belajar nih kan adik-adik semua tentang satu tema yaitu mengenal Tuhan Yesus. Adik-adik sudah kenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, betul sekali, sebagai apa lagi? Raja, ya ada lagi sebagai gembala. Terakhir yang kemarin sebagai pembela yang terakhir. Nah, ada masih banyak lagi tentunya. Nah, minggu-minggu ke depan kita ada tema yang baru nih adik-adik. Temanya adalah transform atau berubah adik-adik. Ada apa ini? Mobil keren. Loh, bisa berubah jadi robot adik-adik. Tapi bukan transformer seperti ini ya, yang di film-film ya adik-adik. Kita akan belajar sama-sama tentang hidup orang-orang yang Tuhan ubah menjadi luar biasa. Adik-adik sudah siap? Oke, kalau gitu tolong tangannya dilipat semuanya, kakinya dilipat, matanya melotot memperhatikan layar handphone kalian atau layar laptop kalian atau televisi kalian. Kalian perhatikan sungguh-sungguh, kita akan belajar firman hari ini tentang transform atau berubah. Oke, siap? Nah, adik-adik semuanya kita akan mulai mendengarkan firman bersama-sama. Nah, adik-adik di Yeremia 18 ayat 6, Tuhan tuh berkata bahwa dia adalah seorang penjunan. Dia adalah seorang yang seperti seorang yang membuat keramik dari apa adik-adik? Dari tanah liat. Adik-adik di belakang Kak Michael ini ada gambar tanah liat adik-adik. Mungkin kalau berupa tanah liat gak ada harganya adik-adik. Ya kan? Bahkan tanah liat ya diinjak orang, tanah biasa. Tidak ada harganya sama sekali. Tapi ingat, Tuhan berkata, dia itu sebagai penjunan kita. Dia itu sebagai orang yang membuat tukang periuk, yang membuat satu keramik atau satu tembikar yang indah. Artinya apa? Tuhan suka mengubah dari sesuatu yang seperti ini tanah liat, jadi sesuatu yang sangat berharga seperti ini. Kalau yang satu ini gak ada harganya, tapi lain halnya dengan yang gambar Kak Michael yang di sebelah sini nih. Harganya mahal banget adik-adik. Kenapa? Sudah dirubah, sudah ditransform dari yang jelek, dari sebuah cuma tanah liat, berubah menjadi sebuah vas bunga atau vas tempat menyimpan sesuatu yang sangat mahal, sangat luar biasa. Hidup kita juga sama,
Tuhan tuh suka mengubah hidup kita. Mungkin adik-adik berkata, Kak, aku ini kok kurang pinter ya Kak? Kalau kalian datang kepada Tuhan, hidup kalian akan diubah dengan luar biasa. Mungkin kalian berkata, Kak tapi saya miskin. Jangan salah, Tuhan suka mengubah hidup kalian. Masa depan kalian Tuhan bisa ubah dengan luar biasa. Asal apa? Kita mau datang pada Tuhan Yesus. Nah, hari ini Kak Michael pengen cerita nih di Alkitab. Begitu banyak orang yang diubah hidupnya oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Hari ini Kak Michael bawa gambarnya nih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus suka banget mengubah hidup orang-orang, keadaan di sekelilingnya jadi keadaan yang luar biasa. Nah, hari ini Kak Michael mau cerita. Sekali lagi Kak Michael minta semua adik-adik tangannya dilipat, kakinya dilipat, matanya fokus, lihat ke handphone kalian, lihat ke televisi atau ke laptop kalian dan perhatikan firman Tuhan hari ini. Oke? Nah, yang pertama, Tuhan tuh suka mengubah hati-hati yang kotor seperti ini. Adik-adik, ada satu cerita perempuan Samaria hari itu. Hari itu Tuhan Yesus ada di kota Samaria, dalam satu kota, dan kota itu dalam Samaria, daerah Samaria ya, itu bernama kota Sikar. Dan hari itu Tuhan Yesus lagi jalan dan dia ketemukan satu sumur di situ, dan hari itu panas terik banget, jam 12 siang Tuhan Yesus kehausan dan dia ada di sumur itu. Dan tiba-tiba datanglah seorang wanita mendekat ke situ. Dan kemudian Tuhan Yesus bercakap-cakap, ngobrol dengan perempuan ini. Adik-adik tahu perempuan ini adalah perempuan yang berdosa adik-adik. Orang perempuan yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan diceritakan di Alkitab, dia ini punya 5 suami. Dan yang sekarang tinggal bersama dia bukan suaminya. Ini adalah perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Hatinya adalah hati yang kotor. Tapi tahu adik-adik, perempuan ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan Tuhan. Apa yang terjadi adik-adik? Orang yang tidak dianggap, orang yang hatinya kotor, hari itu jadi pemberita Injil yang luar biasa. Bukan cuma satu orang yang dia bawa datang kepada Tuhan. Adik-adik tahu, dia bawa seluruh kampungnya untuk datang kepada Tuhan. Seluruh orang kampung datang berbondong-bondong, bertemu dan percaya kepada Tuhan Yesus. Hari itu, perempuan yang berdosa ini Tuhan rubah jadi pemberita Injil. Adik-adik semua, kalau hidup kita berkata, Kak, hatiku kotor, aku punya banyak dosa, aku punya banyak kesalahan. Hari ini Kak Michael mau ajak kalian datang pada Tuhan Yesus. Kalau kalian datang seperti ini nih adik-adik, Tuhan suka mengubah. Hati yang kotor, kita datang pada Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Duh, lihat. Apa yang terjadi adik-adik? Hati yang kotor dirubah jadi hati yang bersih. Hati yang luar biasa. Kalau kalian berkata, Kak aku punya banyak dosa. Aku punya begitu banyak kesalahan. Datang pada Tuhan Yesus hari ini. Kak Michael mau berdoa nanti buat kalian. Supaya apa? Waktu kalian datang pada Tuhan Yesus, hidup kalian diubah jadi seperti ini. Hati kalian yang kotor jadi hati yang emas. Jadi hati yang menyukakan hati Tuhan. Kembali. Mau? Mau? Wah pasti mau dong. Kita harus ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang yang kedua nih adik-adik. Kalau tadi kita belajar bagaimana Tuhan mengubahkan hati yang kotor, yang berdosa diubah malah jadi pemberita Injil. Malah jadi hati yang bersih, yang luar biasa. Nah sekarang ada cerita lagi nih. Ada seorang ibu yang sudah sangat tua dan dia seorang janda. Artinya suaminya sudah meninggal dan dia punya seorang anak pemuda, seorang laki-laki. Dan dia sangat tergantung dengan anaknya ini untuk bekerja, untuk mencari uang. Tapi hari itu dia sedih banget adik-adik. Kenapa? Karena hari itu anaknya yang sangat dia kasihi itu meninggal adik-adik. Dan hari itu di kota Nain, mereka semua berbondong-bondong keluar mengantarkan jenazah dari pemuda ini. Hati ibu ini sangat sedih. Hati ibunya sangat sedih. Kenapa? Karena hari itu dia kehilangan anaknya yang sangat dia kasihi, yang menjadi penolong ya, bekerja untuk mencukupi kebutuhan mereka. Tapi luar biasa adik-adik. Kesedihan, ibu yang sedih, rombongan semua juga sedih.
hari itu bertemu waktu mereka keluar dari kota Nain. Mereka bertemu rombongan dari Tuhan Yesus. Hati yang sedih hari itu, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus datangi jenazah dari pemuda ini. Dan apa yang terjadi? Jenazah dibangkitkan loh adik-adik. Hari itu terjadi sukacita yang besar sekali. Janda yang tadinya sedih, ibu yang tadinya sedih, hari itu bersukacita adik-adik. Kenapa? Karena hari itu anaknya yang sangat dia kasihi hidup kembali. Dan hari itu kesedihan dari janda ini berubah, ibu ini berubah jadi suatu sukacita yang luar biasa. Adik-adik juga mungkin hari ini berkata, Kak, aku sedih Kak. Aku ngalami hal yang susah Kak. Aku lagi sedih Kak, hatiku hari ini sedih Kak. Aku sudah mengalami banyak masalah Kak. Datang pada Tuhan Yesus adik-adik. Seperti ibu yang tadi ini. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Sedih dirubah jadi sukacita. Kalau kita hari ini datang berkata, Tuhan, aku mau datang pada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi adik-adik? Tadi sedih, wah ini sudah keluar. Nah, sekarang jadi sukacita adik-adik. Kalau tadi sedih, sekarang gambarnya berubah jadi sukacita. Kenapa? Karena bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau adik-adik hari ini berkata, Kak saya sedih, saya susah. Ada Tuhan Yesus jawabannya. Dia akan memberikan kita sukacita yang baru, berikan kita semangat yang baru. Adik-adik mau? Nanti Kak Michael juga mau berdoa buat yang sedih, yang hari ini lagi ngalami yang gak enak, yang lagi susah hatinya. Kak Michael mau berdoa buat kalian semua. Oke? Nah sekarang kita akan belajar yang ketiga. Nah kalau yang ketiga ini, Tuhan bukan cuma mengubahkan dosa kita, dirubah sama Tuhan jadi hati yang bersih. Ya, hati yang kotor dirubah jadi hati yang bersih. Kalau tadi ada yang sedih, dirubah jadi sukacita. Nah yang kali ini, Tuhan juga rubah yang sakit adik-adik. Dan ada satu cerita di mana ada seorang yang lumpuh hari itu. Untung orang yang lumpuh ini hari itu sedang berada di satu kolam yang bernama Bethesda. Dan di kolam itu ada satu kebiasaan adik-adik. Jadi ada satu malaikat yang suka turun ke kolam itu. Dan saat dia turun, maka tiba-tiba airnya akan bergoyang adik-adik. Dan siapapun yang pertama kali masuk ke kolam itu, dia akan langsung sembuh. Wah luar biasa ya. Nah cuma masalahnya adalah, bapak ini sudah 38 tahun, kakinya itu lumpuh adik-adik. Ya, sudah sakit lumpuh. Dan hari itu sudah 38 tahun dia menunggu di kolam Bethesda itu. Tiap kali airnya goyang, temennya yang sakit duluan masuk. Sembuh temennya. Aduh, dia lihat, lah dia sembuh. Ada yang mungkin hidungnya pesek mungkin gitu ya. Wah, aku pengen hidungnya mancung, gimana ini? Lihat kolamnya goyang, langsung lari masuk. Hidungnya sembuh. Ada yang mungkin kulitnya gatal-gatal, masuk ke situ cepat sembuh. Tapi dia kasihan banget, bapak itu lumpuh adik-adik. Dia nggak bisa jalan. Sehingga tiap kali lihat orang disembuhkan, tapi dia sendiri nggak disembuhkan. Tapi hari itu ada sesuatu yang ajaib. Tuhan Yesus datang ke kolam itu. Dan Tuhan Yesus datang dan dia lihat bapak ini yang sedang berbaring dan sedang tiduran. Cuma melihat ke kolam dan hatinya mungkin sedih. Dan Tuhan Yesus datang berkata, Bapak kamu mau sembuh? Bapak ini sampai nggak percaya, udah ada yang nolongin aku. Masukkan aku ke dalam kolam itu. Kalau airnya lagi goyang, ada malaikatnya. Gak ada yang mau bantuin aku. Tuhan Yesus berkata, ayo sekarang kamu berjalan, angkat tilam. Angkat tempat tidurmu. Akhirnya apa? Tiba-tiba bapak ini disembuhkan dari lumpuhnya. Adik-adik semua, 38 tahun bukan waktu yang pendek. Tapi hari itu karena ketemu dengan Tuhan Yesus. Hari itu juga bapak ini pulang, badannya sehat,
sembuh dari semua sakit penyakit. Kalau adik-adik hari ini lagi sakit, kita butuh siapa? Tuhan Yesus. Kalau kalian datang pada Tuhan Yesus, kalian akan disembuhkan. Wah, ini contohnya lagi. Karena Tuhan tuh suka mengubah. Ada yang sakit, Tuhan ubahkan lagi. Wah, ini dia. Ya. Nah, wah. Yang sakit berubah jadi apa ini adik-adik? Jadi sehat. Jadi kuat. Kenapa? Karena Tuhan suka mengubahkan. Tuhan suka mengubah orang-orang yang lagi susah, yang lagi sedih, yang hatinya kotor karena dosa, yang lagi sakit. Tuhan suka ubahkan. Jadi apa? Jadi sembuh, jadi sehat, jadi kuat adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan suka mengubah hidup kita semuanya. Nah, yang keempat, Kak Michael cepet-cepet nih karena waktunya. Yang keempat, ada gambar lagi nih. Wah, orang yang miskin. Ada seorang yang bernama Bartimeus adik-adik. Dia adalah seorang pengemis. Hidupannya susah banget, menderita. Kenapa? Gara-gara dia ini buta. Jadi dia gak bisa lihat. Kalau orang buta kira-kira bisa kerja gak adik-adik? Gak bisa kan ya? Dia harus mengandalkan apa? Susah. Mau lihat apa, mau disuruh ngerjain apa gak bisa. Karena matanya buta dan dia gak bisa lihat. Dan hari itu dia cuma bisa jadi seorang pengemis yang meminta-minta di pinggir jalan. Dia meminta-minta supaya orang nolongin dia, memberikan dia uang. Tapi hari itu Tuhan Yesus sedang lewat di jalan itu. Dan Bartimeus dengar ada Tuhan Yesus yang lewat. Kak Michael percaya Bartimeus ini sering dengar nih bahwa Tuhan Yesus suka mengubahkan orang, suka menyembuhkan orang, suka menolong orang. Sehingga hari itu dia teriak ke Tuhan. Berkata, Yesus anak Daud tolong aku. Yesus anak Daud kasihani aku. Dan hari itu Tuhan Yesus panggil Bartimeus. Kamu mau apa Bartimeus? Aku pengen mataku sembuh. Dan hari itu apa yang terjadi adik-adik? Hari itu Bartimeus disembuhkan. Dari orang yang susah, karena dia tidak bisa bekerja, akhirnya dia jadi peminta-minta pengemis. Hari itu karena disembuhkan oleh Tuhan dari semua sakitnya, kebutaannya, apa yang terjadi? Dia bisa bekerja sekarang. Pasti Kak Michael percaya dia bisa hidup diberkati, dia bisa punya pekerjaan, dia bisa melamar pekerjaan dan dia bisa bekerja dengan baik, dia bisa mendapatkan uang. Dan hari itu sekali lagi hidup satu orang diubahkan lagi oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia datang kepada Tuhan. Hari itu sama dengan kita. Kalau kita berkata, Kak, aduh hidupku susah Kak. Aku ngalami hal yang susah hari-hari ini. Orang tua aku gak punya uang. Orang tua aku hari ini lagi bahaya nih Kak, di PHK Kak. Gak punya pekerjaan karena gara-gara virus corona Kak. Perusahaan papa aku lagi keadaannya susah. Begitu banyak hal yang susah. Mungkin sedang terjadi di keluarga kalian. Kak Michael mau kasih tahu. Saatnya kalian datang ke Tuhan Yesus. Ajak papa mama kalian datang ke Tuhan Yesus. Berdoa adik-adik. Karena Tuhan Yesus suka mengubahkan dari yang tidak baik, dari yang jelek, dari yang susah, dari yang menderita, diubah jadi sesuatu yang luar biasa. Hari itu Bartimeus datang dan apa yang terjadi? Hidupnya juga diubahkan. Wah, sama Tuhan Yesus. Ya. Wah, hidupnya diubahkan. Yes. Nah, sama Tuhan Yesus hidupnya diubahkan adik-adik. Kalau tadi menderita susah, hari itu hidupnya diubahkan. Jadi apa? Jadi seorang yang diberkati. Dia bisa pergi bekerja, dia gak harus mengemis lagi. Dia bisa bekerja, dia bisa cari uang. Dan hidupnya diubahkan Tuhan. Jadi luar biasa. Adik-adik semuanya, hari ini Kak Michael cuma mau kasih pesan satu buat kalian. Ada Tuhan Yesus yang suka mengubah hidup kita. Kalau kita tadi seperti tanah liat yang gak berharga. Kalau kita berkata, Kak aku ini tidak berharga, aku punya banyak kekurangan. Aku ini bodoh, aku kurang pinter Kak. Aku ini miskin Kak, aku lagi susah Kak. Bisa enggak? Keluargaku lagi berantakan Kak. Papa mamaku ribut terus Kak. Aku pengen berubah Kak. Hari ini datang pada Tuhan Yesus. Karena dia yang bisa ubahkan keluarga kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubahkan papa mama. Mengubahkan nasib kita. Mengubahkan seluruh dalam kehidupan kita. Kalau adik-adik mau,
adik-adik datang pada Tuhan Yesus. Hari ini Kak Michael mau berdoa buat adik-adik yang ada di rumah. Seberapapun kalian yang berkata, Kak aku pengen hidupku berubah. Mungkin kalian selama ini dikatain, wah kamu ini anak yang bodoh, kamu ini pembawa sial, mungkin ada yang ngomong mungkin seperti itu pada kalian. Kalian berkata tidak, hari ini aku mau datang pada Tuhan Yesus. Aku mau hidupku berubah. Aku mau hidupku jadi berkat bagi orang lain. Aku tidak mau lagi jadi anak yang bodoh, yang tidak pintar. Hari ini aku mau Tuhan Yesus ubahkan hidupku. Kalau kalian datang sungguh-sungguh hari ini, kalau kalian hari ini datang dengan sungguh-sungguh, kehidupan kalian akan berubah. Hidup papa mama kalian akan Tuhan rubah jadi luar biasa. Adik-adik mau? Kalau adik-adik mau, sekarang tutup mata kalian di rumah masing-masing. Dan kita akan sembah Tuhan, kita akan nyanyi sama-sama. Dan kita akan hadapkan hidup kita di hadapan Tuhan. Siap semuanya? Yuk, semua tutup matanya. Kita akan berdoa sama-sama. Baiklah adik-adik semua, sekarang kalian boleh tutup mata kalian. Kalau kalian sungguh-sungguh berkata, Kak aku pengen hidupku diubahkan. Aku pengen datang kepada Tuhan Yesus hari ini dan aku rindu hidupku seluruhnya diubahkan. Hari ini kalian tutup mata kalian, kalian boleh angkat tangan kalian, satu taruh tangan kalian di dada kalian. Dan kita akan nyanyikan satu lagu adik-adik. Lagu yang sudah lama dan ini singkat. Mari adik-adik belajar bersama-sama. Semua tutup matanya. Semua tutup mata. Dan kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Katakan ubah hatiku. Ubah hatiku seputih salju. Seputih salju. Katakan ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Sekali lagi adik-adik katakan ubah hatiku ya Tuhan. Ubah hatiku seputih salju, seputih salju. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Katakan Engkau penjunan, aku tanah liat. Bentuk jadikan, bentuk jadikan. Itu doaku. Sekali lagi katakan Engkau penjunan, Engkau penjunan, aku tanah liat. Bentuk jadikan, itu doaku. Adik-adik buka mata sebentar. Adik-adik semua, tadi di kitab Yeremia katakan Tuhan itu sebagai penjunan atau sebagai tukang periuk, membuat satu periuk. Periuk itu apa sih? Vas dan sebagainya, piring yang dibuat dari keramik adik-adik. Apa yang harus dilakukan oleh tanah liat itu? Gak ada adik-adik. Dia cuma menyerahkan dirinya kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang membentuk tanah liat itu menjadi sesuatu yang berharga. Hari ini kalau adik-adik berkata, Kak aku pengen Kak. Hidupku seperti tanah liat yang gak berarti. Tapi aku pengen jadi sesuatu yang luar biasa. Aku pengen masa depanku jadi masa depan yang indah. Aku pengen keluargaku jadi keluarga yang indah. Aku pengen jadi anak-anak yang punya kehidupan yang baik. Hari ini adik-adik datang pada Tuhan Yesus. Tutup mata kalian, sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dari hati kalian. Karena Kak Michael percaya kalau kalian sungguh-sungguh hari ini, Tuhan akan ubahkan hidup kalian.
Seperti tadi Tuhan ubahkan begitu banyak orang, Tuhan juga akan ubahkan hidup kita jadi hidup yang luar biasa. Tutup mata kalian. Sekali lagi kita katakan, ubah hatiku ya Tuhan. Ubah hatiku seputih salju, seputih salju. Kalian hari ini yang hatinya kotor berdosa datang ke Tuhan. Kalian bilang ke Tuhan, Tuhan ubah hatiku Tuhan. Biar hati kita diubahkan jadi seperti Tuhan. Seperti hati Tuhan. Katakan sekali lagi, ubah hati kami ya Tuhan. Hari ini biar Tuhan hadir. Engkau yang hadir Tuhan di setiap rumah. Sentuh setiap adik-adik, setiap anak-anak yang ada di rumah yang menyaksikan program ini. Sentuh dan ubah kami Tuhan. Kalau ada yang berdosa, sentuh dan ubahkan jadi baru. Kalau ada yang hari ini berkata, kami bodoh, kami tidak pintar. Hari ini sentuh Tuhan hidup kami. Supaya kami berubah. Supaya tiba-tiba ada kepintaran ilahi yang diturunkan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan, Engkau penjunan. Ya Tuhan, Engkau penjunan. Engkau yang membentuk kami semua. Kami adalah tanah liat, Engkau bentuk kami hari ini Tuhan. Dari sesuatu yang tidak berharga, jadi sesuatu yang berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini tuh doaku. Sekali lagi katakan, Engkau penjunan. Engkau penjunan. Aku tanah liat. Bentuk jadikan, bentuk jadikan. Itu doaku. Sekarang di tempat masing-masing adik-adik lipat tanganmu. Tutup mata semua. Ikuti doa dari Kak Michael. Tuhan Yesus, hari ini aku datang kepadamu. Tuhan, ubah aku Tuhan. Menjadi baru. Ubah hidupku menjadi sesuatu yang indah. Ubah keluargaku jadi suatu keluarga yang mencintai Tuhan. Ubah masa depanku Tuhan jadi luar biasa. Ubah hatiku yang penuh dengan dosa menjadi hati yang bersih, hati yang murni, hati yang siap untuk diangkat naik ke surga. Hidup yang siap diangkat naik ke surga. Ubah aku Tuhan menjadi baru. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Aku percaya hidupku diubah Tuhan hari ini menjadi baru. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, kita akan belajar lagi sama-sama. Masih begitu banyak. Kalau tadi Kak Michael masih cerita, masih sedikit adik-adik. Nanti di Alkitab, minggu-minggu berikutnya kita akan belajar lebih banyak lagi. Tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan ubah hidupnya menjadi baru dan luar biasa. Dan jangan lupa, kita akan saksikan terus juga drama Heaven's Ranger ya. Tadi luar biasa nih, ada apa tadi? Prayer Ranger, ada Praise Ranger, Harvey Ranger, ada Love Ranger, ada Faith Ranger. Waduh, banyak banget rangernya. Dan mereka akan nanti minggu-minggu ke depan akan beraksi melakukan apa yang Tuhan mau. Yang luar biasa tentunya. Nah, adik-adik semua jangan lupa minggu depan bergabung lagi dengan Joel Kids Online Kebaktian. Dan jangan lupa ajak teman-teman kalian. Nanti ada link yang kalian nanti bisa dapatkan. Nanti akan dikirim di Instagram Joel Kids. Nanti kalian bisa bagikan ke teman-teman kalian. Ajak sebanyak mungkin teman-teman kalian yang ada di luar untuk bisa menyaksikan
acara ini. Supaya apa? Mereka juga dibangkitkan jadi Heaven Ranger yang luar biasa. Jadi bukan cuma kalian yang jadi Heaven Ranger, tapi kalau bisa seluruh anak-anak di Indonesia semua dibangkitkan jadi Heaven Ranger. Yang berdoa buat Indonesia, yang suka nyembah Tuhan, yang suka berbagi, menolong orang-orang, yang suka membagikan kebaikan, yang berdoa, yang deklarasi firman Tuhan. Faith, iman yang luar biasa. Kita bisa bangkitkan Heaven Ranger di mana-mana. Jadi kita punya tugas ya, adik-adik semua. Sebarkan nanti supaya setiap orang yang menyaksikan, anak-anak yang menyaksikan, diangkat juga sama Tuhan. Jadi Heaven Ranger yang luar biasa. Oke, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa, belum. Setelah ini ada doa bagi bangsa. Jangan dimatikan dulu. Kita akan saksikan, kita akan berdoa bersama-sama buat bangsa Indonesia supaya bangsa kita dilepaskan dari semua yang jahat, dilepaskan dari resesi, dilepaskan dari COVID-19, dan kita semua bisa kembali bersekolah, kembali beribadah, kita bisa, papa mama bisa bekerja dengan baik, sehingga kita semua mengalami yang terbaik yang dari Tuhan. Oke? God bless you, goodbye. Waduh, kok di bangsa ini banyak ya berita buruk? Aku mau panggil teman-temanku untuk berdoa buat Indonesia. Teman-teman, ada apa, Pre Ranger? Apa yang harus kami lakukan? nah kan tadi aku lihat ada banyak berita buruk di bangsa ini. Dan kita akan mau berdoa buat bangsa ini. Nah, Praise Ranger akan berdoa untuk Pulau Sumatera. Oke. Faith Ranger akan berdoa buat Pulau Kalimantan. Siap. Love Ranger akan berdoa buat Pulau Sulawesi. Oke. Dan Harvey Ranger itu adalah berdoa buat Papua. Dan saya Pulau Jawa. Sekarang kita dengarkan informasi Profesor ya. Yuk. Pulau Jawa, pulau yang memiliki tanah yang sangat subur, memiliki pemandangan alam yang sangat indah, pulau yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Indonesia, serta jumlah penduduk yang sangat padat, yang kaya akan hasil pangan, dan memiliki beragam sumber daya alam sebagai roda penggerak ekonomi seperti hasil bumi, laut, dan tambang, dan memiliki peninggalan budaya yang sangat banyak. Pulau Sumatera, pulau di ujung barat Indonesia ini adalah pulau terbesar ketiga di Indonesia, memiliki kekayaan alam yang tak tertandingi sehingga disebut Pulau Emas. Kekayaan alamnya mulai dari pegunungan hingga lautan luas, hasil tambang, minyak bumi, gas alam, timah tersebar di seluruh pulau. Pulau Kalimantan, pulau terbesar ketiga di dunia dan kedua di Indonesia. Pulau yang terkenal dengan julukannya Pulau Seribu Sungai, karena banyak sungai yang mengalir di pulau ini. Sebuah pulau yang mempunyai kekayaan alam berlimpah-limpah dan dikenal sebagai paru-paru dunia. Yang terkenal dengan hutan tropis dan kaya akan hasil hutan yang sangat melimpah. Pulau yang dilintasi oleh garis khatulistiwa dan pulau yang diberkati Tuhan. Pulau Sulawesi merupakan sebuah pulau terbesar keempat di Indonesia. Pulau yang memiliki bentuk yang unik, berbeda dari pulau-pulau lainnya. Wilayah Sulawesi memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, tersebar di berbagai kawasan, baik itu di hutan, gunung, pegunungan, laut, sungai, dan pantai. Pulau yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya dan kaya akan hasil laut menjadi pulau yang sangat menarik di Indonesia. Pulau Papua yang dulu disebut Pulau Irian adalah pulau di ujung Pulau Papua yang dulu disebut Pulau Irian adalah pulau di ujung timur Indonesia. Pulau terbesar pertama di Indonesia dan terbesar kedua di dunia. Sebuah pulau yang bentuknya menyerupai burung cendrawasih. Di sana ada gunung tertinggi di Indonesia dengan puncaknya dengan nama Puncak Jaya.
Papua memiliki sumber daya alam terlengkap seperti kekayaan mineral, minyak, gas, hasil hutan, dan perkebunan. Kekayaan alam Papua yang terbesar adalah pertambangan emas, perak, dan tembaga. Serta tempat wisata yang sangat indah menjadi daya tarik tersendiri buat Papua. Ayo teman-teman, mari kita satu kuasa. Praise Ranger, kamu yang mimpin doa ya. Oke. Teman-teman Joel Kids, ayo kita menyembah Tuhan, kita nyanyikan Tuhan pulihkan. Oke. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, punilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, punilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, punilah bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Pulau Sumatera menerima jatah hak kesulungan. Pulau yang kaya dengan minyak bumi dan semua kekayaan alam. Pulau Sumatera penuh kemuliaan Tuhan, dan Pulau Sumatera menjadi milik Tuhan Yesus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, Pulau Kalimantan menjadi pasukan Tuhan yang tidak terhentikan. Pulau yang kaya dengan hasil hutannya menjadi paru-paru dunia. Pulau yang kaya dengan gas alam, batu bara, dan kayu. Dari Pulau Kalimantan kami akan melihat kemuliaan Tuhan nyata, dan pulau ini menerima keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, Pulau Sulawesi menjadi mempelai Tuhan, menjadi kesayangan Tuhan, dan menjadi milik Tuhan. Pulau yang kaya akan hasil laut begitu limpah. Pulau yang sangat diberkati Tuhan. Dan dari pulau ini nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, Pulau Papua, gerbang timur Indonesia, dari pulau ini lawatan Tuhan yang besar akan terjadi. Pulau yang sangat indah, penuh tambang emas yang sangat ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, hati Pulau Papua kembali kepada Tuhan Yesus dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Di dalam
nama Tuhan Yesus, pemerintahan Tuhan tidak akan beranjak dari Pulau Jawa. Hikmat Tuhan memerintah atas Pulau Jawa. Pulau Jawa akan menjadi lumbung pangan dunia yang memberi makan seluruh bangsa-bangsa akan datang dan melihat bahwa kemuliaan Tuhan ada atas Pulau Jawa. Dan lawatan terbesar akan terjadi di Pulau Jawa. Amin. 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 Oke adik-adik, Kak Enti sangat bersyukur kita sudah bisa menyelesaikan ibadah hari ini. Kak Enti percaya hari ini kalian diberkati Tuhan, kalian diberkati dengan firman yang ada, kalian sudah memuji Tuhan, dan Kak Enti percaya kalian juga ikut ambil bagian saat tadi kita berdoa buat bangsa Indonesia. Oke, nah sekarang kita akan segera menutup ibadah kita. Ada beberapa pengumuman yang akan Kak Enti sampaikan. Jangan lupa adik-adik absen di link di bawah ini, ya. Dan yang belum ikuti link Joel Kids Ministry. Di situ akan ada banyak firman Tuhan, lagu-lagu baru yang disampaikan. Kita akan belajar terus sama-sama. Kita akan buat hati kita tetap kuat dengan firman Tuhan, tetap kuat dengan kita menyembah Tuhan. Ya, tetap jaga kesehatan, kalian sekolah dengan baik, belajar yang baik. Kalian dipercaya Tuhan Yesus akan selalu menyertai hidup setiap kita. Amin. Yuk sekarang kita semua bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akhiri ibadah hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat berkat yang Tuhan beri atas hidup setiap kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami masih boleh beribadah. Walaupun masih secara online, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang sudah menjamah hidup kami. Engkau Tuhan yang sudah mengubahkan hidup kami. Dan kami percaya semakin hari hidup kami akan semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau yang memeteraikan setiap firman yang kami dengarkan, setiap pujian yang kami nyanyikan, itu jadi dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya sekolah kami diberkati Tuhan, keluarga kami diberkati. Kami berkati berdoa buat mama papa kami, berkati pekerjaan mereka. Kami percaya tidak ada yang kekurangan dari hidup keluarga kami Tuhan, karena Engkau yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami perkataan setiap kami adalah kepala dan kami bukan ekor. Kami terus naik dan tidak turun. Kami ada terus di atas dan bukan di bawah. Kami percaya Tuhan, berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas hidup setiap kami. Kami percaya berkat dari kasih Allah Bapa menyertai setiap langkah kami. Kasih sayang dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus akan senantiasa bersama kami sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.